warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Yang kami muliakan segenap jajaran dari pengurus kelompok jamiah pengajian yang hadir pada saat ini, yang sangat kami hormati, utamanya Ustadz Bana yang tadi sudah membaca lagu-lagu yang sangat menyejukkan hati, yang sangat kami muliakan. Tak lupa kepada Ibu Salamah, juga Mbak Alfa, yang beliau mempunyai rencana untuk mendatangkan saya dari Indonesia menuju Hong Kong, negeri tercintanya. Dan yang kami hormati segenap para undangan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, saat ini kita telah mendapat rahmat, hidayah, maunah dan maghfirah, sehingga pada saat ini kita bisa menghadiri pengajian umum atau pengajian akbar. Di sini temanya keajaiban, kesabaran, kekuatan doa seorang istri. Kedua kalinya salatullah wa salamuhu semoga tetap dilimpahkan kepada pahlawan Islam, pahlawan yang dapat mengibarkan bendera kebesaran Islam. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Ketiga kalinya kami tak lupa mengucapkan ribuan rasa terima kasih kepada adik-adik, mbak-mbak, bapak ibu yang hadir pada saat ini, yang telah bisa menyisikan waktunya guna mengikuti acara pada siang hari ini. Semoga apa yang akan saya sampaikan nanti membawa barokah bagi kita semua, sehingga kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, karena saya datang ke sini merupakan yang pertama kali, sedangkan Mas Bana tadi bilang sudah yang ke-5 kali, 15 kali. Kalau saya ugi panjenengan masih tanda tanya sejak kemarin sopo yang sing teko, yang sing berbulan kira-kira enak sampai ya. Maka dari itu saya harus mengenalkan diri karena tidak kenal. Saya berangkat dari rumah. Saya atas nama Mutmainah atau Hajjah Iza Al-Khalinah, didampingi dengan anak saya bernama Ustaz Maulana. Itu anak saya yang pertama. Rumah saya ada di
Yayasan Pondok Pesantren Mambaul Khairiyatil Islamiyah Bangsal Sari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia. Halo Jember, mana Jember? Jember banyak ya? Lengoma. Dan berangkat dari Jember pada hari Kamis setelah zuhur, kemudian terbang dari Juanda, yaitu sekitar jam 8.15 hari Jumat, mendarat di Hong Kong sekitar jam 1.30. Alhamdulillah saya datang dengan selamat. Begitu saya nyampe ke sini, alhamdulillah Allah, karena kemarin saya sudah ngaji di masjid apa kemarin namanya saya lupa. Soalnya saya datang ke sini bingung, jadi ini gimana bangkit bongcai mangsa. Alhamdulillah, ternyata teman-teman kita seagama itu masih banyak, alhamdulillah. Dari itu walaupun saya datang ke sini merupakan yang pertama kali, tapi ini bukan merupakan yang paling akhir. Harapan saya, selama saya belum bisa datang ke Guangzhou, usahakan saya datang ke sini. Ini saya datang ke sini kalau rasanya belum nyampe ke Guangzhou, seakan-akan saya kayak di Madinah masih belum nyampe ke Raudhah. Wah, ini ya. Alhamdulillah saya diperpanjang oleh Pak Arfan sampai hari Selasa baru pulang. Jadi bukan Selasa ini, Selasa lagi saya baru pulang ke Indonesia. Tapi jadwal saya setiap hari itu selalu ada pengajian. Jadi besok kemana, besok lusanya kemana, terus pengajian balik pengajian boleh nangkada kita. Alhamdulillah kami saya senang, kerasan banget ya Allah, tempat penginapannya itu kayak saudara ya. Banyak teman-teman yang bisa ngomong Jawa, ngomong bahasa Madura, jadi saya nggak perlu naik rumah. Alhamdulillah semuanya sudah kenal ya. Nah, mungkin satu saat nanti mbak-mbak, ibu-ibu yang punya anak mau dititipin ke rumah saya, karena lembaga pendidikan di pondok kami mulai dari TK, TPQ, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, kemudian MTS, SMK dan perguruan tinggi. Alhamdulillah. Nah, setelah semuanya sama saling kenal, gimana kalau saya mau baca sholawat dulu walaupun suara saya tidak kayak Mas Bana? Bapak kira-kira. Udah kenapa tadi saya dengar ada lagu dangdut. Ya. Ada lagu dangdut sholawatan tadi. Juga punya lagu dangdut sholawatan. Jangan pakai lagu yang kuno aja, umat yang dulu. Saya dulu, kemudian jenengan ye.
ahlil bar ya Allah bi ahlil bar ya Allah sholatullah Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah di sela-sela kesibukan kita masih ada kesempatan untuk menimba ilmu, untuk meningkatkan amal ibadah agar kita menjadi manusia sa'idun di dunia wa sa'idun fil akhirah, untung dunia untung akhirat. Kenapa demikian? Karena terus terang aja manusia ini sebetulnya hidup di dunia hanya satu kali. Hidup satu kali itu pun hanya sebentar. Karena manusia ini hidup hanya sebentar, kita tidak boleh berpikir yang bukan-bukan, apalagi sampai stres. Pikir kok sembarang aku buka koyo aku ini anak aku angkat ini koyo tadi kuat rumahnya ini. Kita ini hidup hanya satu kali dan itu pun hanya sebentar. Kita asal mulanya kata Allah diciptakan dari tanah yang sebentar lagi kita akan pulang ke tanah. Besok kiamat tiba kita akan dikeluarkan dari tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum, katanya Allah, dari tanah itulah aku menjadikan kamu. Jadi semua makhluk Allah
Ing jenenge rupa menungso dan medulur teh aroma banget. Kasihan dong yang Madura kalau tidak bisa pakai. Liha kolak nakum dari mana? Wabiha nu'idukum. Setelah kontrak dakwah kita habis, karenanya Pak ini sudah ada ketentuan dari Allah. Jadi kita hidup di sini berapa tahun ada catatan yang tidak bisa dirubah. Jadi satu contoh misalnya, mbak-mbak oleh Allah ditakdirkan usia 75 mati. Sekarang sudah usia seandainya. Ada yang sudah usia 45, masih agak lama yang mbak hidup. Ada lagi ditakdirkan oleh Allah usia 50 mati, sedangkan sekarang usianya sudah 49. Sudah tinggal 1 tahun lagi. Saya mutmainah seandainya oleh Allah ditakdirkan usia 200 tahun mati. Kok lama banget ya. Jadi mati ini kita tidak bisa menghindar. Kalau sudah waktunya tiba, yang takhirun nasa atau walayan tadibun, tidak bisa diundur dan dimajukan sesaat. Karena kita tidak bisa menghindar dari mati. Lalu apa persiapan kita untuk menghadap Allah? Kerja kita memang sudah setiap hari kita gunakan untuk selama hidup wonten dunya, ya kan? Tapi ibadah ini satu-satunya harapan kita di mana kiranya kita besok selamat dari api neraka. Ini ibadah. Apakah dosa perlu diketahui manusia ini akan jadi kematian 2 kali dan 1 kematian kawin. Oh iya. Kematian kawin. Gimana kabarnya kematian kawin? Ya Allah, ini jadi kematian. Astagfirullahaladzim. Hari semakin dekat, perasaan sudah kayak beda. Hari semakin dekat untuk akad nikah, ya Allah, sampai lalinan terjadi berat. Begitu di akad nikah. Ya Nabi, salam alaika. Sholawat dikumandangkan. Kalau seandainya jenengan yang jadi kemanten dulu atau yang belum nikah, seperti mas siapa belum nikah tadi? Yang belum nikah. Belum nikah. Ya Allah, kalau orang sudah mendekati akad begitu tegang dan senang setelah akad nikah dibacain sholawat, ya Allah, rasanya masuk ke kamar ini sudah beda. Panitia ini pasti 1 kemanten kawin, 2 kemanten mati. Masuk ke kamar kalau kemanten kawin hati bicara. Aduh, senang kemanten baru malam bersama. Jadi kalau pengantin mati, bayangkan di saat kita nazar. Nah, ini coba, ini pasti siapa yang mau mati dulu, insya Allah saya belakangan. Di saat kita nazar, anak-anak kita yang bisa baca Al-Quran yang sangat membantu. Duduk di depan, di belakang, di sebelah kanan, sebelah kiri sama anak kita dan saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim.
إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. Kita yang mau mati hanya begini. Yang satu Allah, Allah. Hanya inilah harta yang begitu banyak, rumah yang begitu mewah, ATM sudah di mana-mana, koin emas sudah, batana sudah berapa. Kita yang dulunya jadi konglomerat. Kalau sudah ada tiba kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. La yasta'khirunaka atau wala yasta'khirun. Hanya anak kita yang menangis, saudara kita yang membaca surat Yasin. Pandangan kita sudah bukan di alam dunia, ini sudah mau berangkat ke alam barzah. Allah, ini Mbak. Allah, kalau kita sibuk apapun masih ingat kepada Allah, insya Allah kita masih bisa mengakhiri dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, makanya seperti panjenengan yang sudah sibuk di Hongkong ini, tolonglah ingat kepada Allah. Senang-senang jalan-jalan di bunga emas. Saya kemarin sama Mbak Afra sudah keliling bunga emas. Kenapa kok selalu kaget ya? Soalnya saya sendiri lihat putih-putih kayak gitu biasanya dalam rumah. Tidak lagi Allah. Iki pasar pokok. Ya Allah. Misalnya kita jalan-jalan kemana-mana, tapi tolong kalau kita sudah tahu waktunya sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian harus ingat ya Allah, kita sudah dipanggil oleh Allah untuk menyembah kepada Allah. Kita ingat pasti akan mati, ya kan? Iya. Kita akan mati. Lalu apa bekal kita untuk menghadap Allah? Mungkinkah surat dan 5 ini sudah cukup atau tidak? Diterima atau tidak? Hanya Allah yang tahu. Apalagi sholat kita, ya Allah. Sholat di omah, kata di wudhu. Nah ini kebonsor. Kalau sholat, bawakan kalau senetron. Sekarang saya kembali lagi pada tadi di saat kita materi. Jadi tidak ada satupun yang bisa menolong kita, yang menjaga kita ini selamat dengan dunia asal ambil. Hanya apa? Satu amal sholat. Sholat kita, kerja kita yang jujur, makanan kita yang halal, ya kan? Berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia, taat kepada Rasulnya, taat kepada suami, taat kepada kedua orang tua, taat kepada peraturan pemerintah ini. Jadi kita harus ingat. Kadang-kadang banyak yang lupa, bukan hanya di sini saja, Mbak. Di rumah saya ini kan sudah lingkup pesantren. Jadi kadang-kadang ada orang bilang enak ya ini anjing pondok ini mesti ini pengiran, belum tentu, Mbak, belum tentu. Justru saya di sini, ya Allah, alhamdulillah, melihat dengan pakai jilbab, ya Allah, pada hidup di tengah-tengah seperti ini. Kalau saya keluar dari hotel ini ya Allah, kanan kiri, tapi apa kira-kira jenengan berbicara seperti ini setiap hari, Mbak? Mudah-mudahan imannya kuat. Ada rayuan apapun kita harus ingat kepada Allah. Sampai di rumah ada anak, ada orang tua, ada suami, ada keluarga. Jadi seandainya ada telepon,
Jawa Tengah sing jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi ngapain? Tanjung Perak kapal kobong, kobong di arah kapal Pulau Kos. Jadi kita setelah roh kita ini dijemput oleh malaikat Jibril, bagaimana di saat itu kita? Kalau sholat kita wudu 5 waktu, ya, menghadapi apapun, kita hadapi dengan hati yang sabar. Karena orang hidup ini kan selalu ada ujian, ya. Ujian rumah tangga, ujian dunia, selalu ada itu semuanya. Sampai ini lagi, ya Allah, hidup hanya satu kali masa saya kompeten. Hidup hanya satu kali, waktu aku kasih bunuh diri. Hidup hanya satu kali, waktu aku kasih putus asa. Coba kita usaha dengan berdoa, nih. Jadi di samping kerja, usaha dengan tenaga, tapi dalam batin kita usaha kepada Allah. Doa yang mana mungkin diterima oleh Allah, yang akhirnya kita mempunyai ketenangan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Malah saya dengan sampai kerja di negeri luar ini, mudah-mudahan hasilnya barokah, bisa cepat menunaikan ibadah haji. Kalau kita bicara mati, tentunya kita ingat bekal kita apa? Untuk menghadap Allah yang sekiranya kita bisa lolos menuju surga Allah biwairu yang dia bisa berambat. Nah ini mulai sekarang kita harus bisa berbagi waktu. Allah Ta'ala ini katanya Imam Ghazali memberikan waktu kepada kita dalam sehari semalam ini 24 jam. 24 jam ini sangat lama sekali, sangat panjang sekali. Bagaimana caranya kita membagi agar kita menjadi orang bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat nanti. Karena Imam Ghazali tolong 24 jam ini dibagi menjadi 3 bagian. 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk ibadah. Ini katanya Imam Ghazali. 8 jam kanggo nyambut gawe, 8 jam kanggo istirahat, 8 jam untuk ibadah. Coba kalau panjenengan berpikir kira-kira 24 jam ini ibadah dengan kerjanya, dengan tidurnya lamaan yang mana? Tidur. Kerja juga boleh, tapi kan sudah dijelasin sama Pak Zulkifli, kalau kepingin segera menjadi ini, uang sampai bisa selangit, kita dari bawah sampai bisa jadi konglomerat, nanti kan sudah dijelasin. Sekarang saya bagian urusan akhirat. Bagaimana kiranya yang 8 jam ini setelah kita kepada Allah semakin banyak, semakin besar. Jadi kita selaku umat Rasulullah yang beragama Islam jangan hanya mengandalkan sholat fardu, yuk kita tambah lagi dengan sholat sunat. Jangan hanya mengandalkan puasa wajib, kita tambah lagi dengan puasa di samping kita ahli bersedekah. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, Allah Ta'ala ini sebetulnya hanya nyiapin 2 tempat pulang kita yang abadi besok di akhirat itu hanya 2. Rumah yang kita tempati di dunia ini hanya kita gunakan di saat kita kontrak nyawa masih ada. Tapi hakikatnya rumah kita yang abadi besok di akhirat oleh Allah Ta'ala hanya disiapin 2 tempat. Yang satu namanya surga, yang satu namanya neraka. Kita mau pulang kemana? Ini urusan kita. Nah, makanya pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ini pernah didatangin seorang lelaki nanya kepada Rasulullah, ya Rasul, amal ini sebetulnya banyak sekali. Amal baik yang mendatangkan pahala ini sebetulnya banyak sekali.
Lalu apa amal yang sangat dicintai oleh Allah? Ayyul amali ahabbu ilallah. Amal ini satu contoh, kita senyum sama teman, sama saudara, ini kayak saudara. Kita menolong lagi teman kita ada kesulitan, jadi juga mendatangkan pahala. Seperti kita ikut pengajian seperti sekarang ini, kita duduk di sini pahalanya lebih utama daripada sholat sunat 1000 rakaat. Biasa apalagi yang bersedekah, ya. Jadi banyak amal-amal yang mendatangkan amal baik yang mendatangkan pahala, itu contohnya banyak. Seperti lagi jenengan tadi baca sholawat, ada lagi yang baca Al-Quran. Tadi kayaknya mau ada tidak jadi. Jenengan habis sholat, walaupun nggak sempat baca surat Yasin karena sibuk dengan pekerjaan. Mau sholat aja nih, saya kok mau baca Quran. Mau sholat itu kadang-kadang saya diam di atas, kadang-kadang di gudang, kadang-kadang kayak obuditan, kadang-kadang. Apalagi mau baca Quran gimana sih ini ya? Quran ini kan 30 juz. Jadi kan baca Qul huwallah itu juga Al-Quran. Qul huwallah apa? Ini gak hafal kebanget. Manuk itu kalau di desa ini kan banyak yang dari Malang, dari Ambulu, dari Jember, Magetan, Jawa Tengah, Jawa Barat. Pagi-pagi itu manuk yang biasa baca surat Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allah. Qul huwallahu ahad, Allah. Jadi kan kalau bisa baca pengulas aja, bisa nanti dicoba habis sholat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Quran. Kadang tadi ada kegiatan zikir. Kalau di daerah kita yang sama-sama dari Jawa Timur, ada kelompok Jamiah Tiba, Jamiah Tahmid, Istiwa, Parakit dan lain sebagainya, ada kan? Di sini ada kesempatan nggak sama seperti di negeri kita sendiri? Semuanya serba minggu. Oh, Jumat aja. Oh ya. Oke. Nah sekarang seperti tamu yang nanya tadi, ayyul amali ahabbu ilallah. Amal apa ya Rasul yang sangat dicintai oleh Allah? Akhirnya Rasulullah berjawab, as-sholatu ala waqtiha. As-sholatu ala waqtiha. As-sholatu ala waqtiha. Katanya Rasulullah, amal yang sangat dicintai oleh Allah yaitu sholat tepat pada waktunya. Ini apa kisi-kisi. Kali itu buahku mau tadi deh, gak mau lu. Kalau sendiri kata ini kesulitan kita. As-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Ini saja dulu Rasulullah di saat tabligh nyebar agama waktu itu ya. Nah, sholat ini kan aslinya pertama perintah ini kan pengsekat aslinya. Karena Rasulullah sendiri ini sudah ngerti kalau umatnya gak bakalan mampu sholat pengsekat. Balik ngerti, apalagi yang hidup di sini. Akhirnya usul kepada Allah dikurangi. Ketentuan yang paling akhir, pengsekat akhir ditani limo. Limo itu sudah ditolong aneh. Jadi Rasulullah di saat tabligh beragama waktu itu, ya Allah, Rasulullah ini memang sosok manusia yang paling sabar. Ya walaupun kita ini tidak bisa meniru secara 100%, kita akan usaha, ya kan?
Kita bicara ya Allah, kenapa sampai begini ya Allah, berilah saya kemampuan ya Allah, berilah kekuatan ya Allah. Doa itu bukan yang lereng ini. Doa ini setiap kali bersujud kepada Allah, jangan sampai lupa utamanya doa untuk anak, ya. Karena apa? Doa kedua orang tua untuk anak. Ini katanya Rasulullah, doa ulwalidi liwaladihi la doa nabihi li ummati. Doanya kedua orang tua untuk anaknya sendiri bagaikan doanya Nabi kepada umatnya. Doa Jawa boleh, doa Madura boleh. Innahu alimun bidzati sudur. Jangankan kita pakai suara, jangankan kita pakai bahasa sendiri, walaupun dalam hati innahu alimun bidzati sudur. Allah Ta'ala sudah paham mengetahui apa yang ada di dalam dada. Jadi yang nonton ini pantun nang Allah binjolo. Koyo salamamu. Wah wasri, ya Allah, Jawa, bukti-bukti Gusti, niki ujian malih niki wonten sing enek malih. Ya Allah Gusti, muga-muga sing karo pengajian iki dadi wong sing untung lan selamat dunia. Doa enggak apa-apa, saya bersyukur ya Allah. Saya boleh sampai saya meninggalkan. Jadi ngaklarokan. Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Matur nama Allah. Tuhan. Nah itu saya tahu. Jadi matur nama Allah, urusan doa kita kepada anak ini paling nanti. Mulai kapanpun, dimanapun kalau kita berdoa, jangan lupa urusan anak. Terus sekarang saya kembali lagi ke jawaban Rasulullah. Kenapa Rasulullah ini menjawab as-sholatu ala waqtiha, kok tidak yang lain? As-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktunya, bener sholat ini paling gampang, tapi yang tepat waktu ini susah. Ya Allah, jadi yowis krungu azan, HP ini yowis nganggo alarm disetel azan kadang-kadang. Ayo sholat. Karena majikan yang makin kita belum selesai. Allah yobet mempengiran berumnya aku repot. Kira-kira banyak tidak orang yang bersuara seperti itu? Banyak orangnya. Nah, makanya terus terang aja. Saya ini melihat orang ibadah 5 waktu, 4 waktu dan berjamaah seperti di alam semua orang lagi ke masjid. Padahal itu subuh masih lama. Habis subuh orang tawaf, setelah tawaf duduk sholat duha, setelah itu pulang sarapan pagi. Diam sejenak jam 10 berangkat lagi ke masjid, itu persiapan zuhur. Padahal zuhurnya masih lama. Habis jamaah zuhur tidak pulang, zuhur sampai asar. Itu saya yang tahu menjadi tanah suci. Ya Allah, setelah saya pulang ke negerinya sendiri Indonesia, Allah, sing azan sampai loro waktu. Betul sampai teolu. Sampai dilewat di ujian. Ujian waktu ini kan hilang. Jadi bolak balik saya jalan-jalan sudah tuh
Ya tidak dengan apa-apa. Tapi kok ya alhamdulillah panjenengan sholat 5 waktu tepat waktu. Ya disitulah. Jadi kita ini kalau seandainya ada permohonan, kita berbicara doa dulu. Saya tadi bilang doa untuk anak jangan sampai lupa. Memang kalau orang ini mau masuk kepada Allah, kita harus tahu caranya. Dalam Al-Quran itu kan ada ayat di Fatihah. Iya, na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Kepadamu lah aku menyembah. Sebelum kita karena sa'i meminta pertolongan, kita akan nyembah dulu. Nah sekarang kalau kita minta, kalau tidak belum nyembah, dari mana itu jalurnya? Iya kan? Iya karena bulu, wa iya karena sa'i. Padamu lah aku menyembah, wa iya karena saya padamu lah saya meminta pertolongan. Sebelum kita meminta pertolongan, kita menyembah dulu. Dalam ayat iya karena gitu dulu, baru iya karena sa'i. Hanya ini galau kok balik Mariawan ini tapi jembarin tahu. Ini kan coba bagi jalur ke sasar, tidak ada rutenya. Nah ini kalau coba, maka dari itu saya menghimbau kepada adik-adik walaupun jauh dari keluarga, jenengan yang dari Indonesia sampai nekat datang ke sini, saya tahu tujuan panjenengan untuk membesarkan anak, ya kan? Ya. Ada yang lagi kepingin saya ini punya tempat istirahat sendiri, walaupun kayak apapun saya kepingin. Ada lagi kepingin kedua orang tuanya ini bisa segera melunasi untuk Islam yang nomor 5. Itu bagus, tidak apa. Tapi gimana caranya? Iya, karena dulu. Kepadamu lah saya menyembah kepada Allah ya. Iya karena dunia kan dumakan panjenengan Gusti nak butuh kula nyembah dulu baru wa iya kada dumakan panjenengan Gusti nak sakit. Jadi kalau panjenengannya pinter njaluk esok tapi mau nyembah jadi kita jalur ini boten kurus. Jadi tolong suami yang di belakang, yang di rumah, ya Allah, berilah kekuatan suami saya, sudah beri kekuatan iman, ya Allah. Jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, ya Allah. Kemudian Rasulullah tadi setelah ditanyai oleh sahabat, yang pertama amal yang sangat dicintai oleh Allah as-salatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Kemudian apa yang nomor 2? Kemudian Rasulullah menjawab birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ini jadi kadang-kadang kita berpikir kalau punya anak sangat berarti kepada kedua orang tua, ini apa sih masalahnya? Kenapa kok anak saya ini kok tak mau lulus misalnya? Ini jangan selalu menyalahkan anak, kadang-kadang kita sendiri nak ngilu. Salah anak ini macam-macam. Kadang-kadang anak ini sampai nggak bisa nurut kepada kedua orang tua. Satu, kurang komunikasinya dengan kedua orang tua. Apalagi kadang-kadang memang anak kita ini buta agama. Boten kenal Al-Quran, boten kenal madrasah, nggak tahu pendidikan agama. Ini Mbak. Jadi nuwun sewu, kalau ada orang mau mati, ini dibacain ayat Al-Quran sama ayat-ayat kita. Ayat Al-Quran apa ayat-ayat kita? Walaupun kita mau mati kok ada di rumah sakit. Ini kalau di negeri kita di Indonesia, dokter bilang begini, ini kayaknya sudah nggak bisa ditolong lagi karena penyakitnya sudah menjalar ke otak dan tensinya sudah nggak stabil, jantungnya sudah nggak bisa gerak. Ya tolong sekarang keluarganya suruh datang ke sini, suruh ambil Al-Quran. Al-Quran. Jadi tidak mungkin minta yang lain.
Jadi jangan sampai anak kita ini buta Al-Quran. Walaupun kita selalu orang tua yang misalnya baca Al-Quran kayak kesulitan karena memang dulu gak pernah masuk sekolah. Akhirnya mau baca zikir kesulitan, mau baca istighfar kesulitan, perbuatannya dari sepi. Ambil waktu gak dileboni langgar. Tuni wanya zikir kancane tempat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak tahu kamu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah anak peta, anak di, anak peta. Kita lupa. Ya sekarang jenengan mikir aku dewe kaiso ya wis sing penting anak saya yang bisa. Kan begitu kan? Kalau anak kita bisa baca Al-Qur'an Allah, habis sholat Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Kita selaku orang tua, seandainya memang nggak bisa sama sekali baca Al-Quran, tapi kok kita punya anak yang bisa baca Al-Quran, ini besok di saat kiamat tiba, kita selaku orang tuanya yang tidak bisa baca Al-Quran tetap akan mendapat hadiah berupa sopok dari surga. Kenapa? Karena masih punya anak yang bisa membaca Al-Quran. Al-Quran. Justru di Indonesia ini sekarang ada Koman Pendidikan Al-Quran. Saya tahu kegiatan di Al-Ilham ini juga ada yang belajar Al-Quran di Halako, di Torikul. Aku belajar Al-Quran. Ini tidak apa-apa, jangan merasa nakik. Jangan. Quran ini Masya Allah luar biasa, manfaatnya banyak. Apalagi panjenengan kepingin segera mendapat rezeki barokah baca surat Waqiah. Kalau ada masalah yang jenengan gak iso mikir rasanya koyo stres, sampean membaca surat Ar-Rahman. Tapi kalau panjenengan ada satu yang dibutuhkan kepada Allah ini segera tercapai, jenengan yang sering baca surat Yasin. Bagi yang belum punya jodoh, nah ini gak boleh jodoh ini. Ini kalau saya dulu sama punya istri dulu membaca surat Muzammil. Surat Muzammil itu kan itu hanya satu lembar separuh sedikit banget kok. Jadi saya dulu dengan bahasa itu surat Muzammil ya. Waktu ditulis sampai gede. Ya mudah-mudahan tercapai cita-cita. Jadi Quran ini banyak manfaatnya. Terus apa lagi yang menjadikan anak ini dari taat nanggung tua? Ini kadang-kadang penyebabnya kedua orang tuanya tidak menjadi suri teladan yang baik. Jadi anak sudah mati-matian belajar agama sampai makan, tapi orang tuanya nggak bisa menjadi contoh yang baik. Nah ini anak yang bisa berani. Anak pulang dari madrasah, tiba ibu gawa bapak anak tidak jelas. Jadi anak ini kakak, omong kampung. Kadang-kadang, nak kamu sholat sana, hari ini pasang ngaji, sholat di pasang, kawan mama tidak salah. Jadi kita harus menjadi suri toladan yang baik. Ya, kita jaga, apalagi kita hidup di negeri orang seperti di sini, kita sebagai duta bangsa. Jadilah suri toladan yang baik pada bangsa-bangsa yang lain. Apalagi kita seorang muslim, ya. Jadi yang baik, bagus sama manusia, kayak Rasulullah kepada siapapun saja. Jadi kita jangan sampai menyendiri, ngalah-ngalahi pokoknya sudahlah. Aku mau diri hidup di api, syukur panjenengan iso nggawa. Kan begitu nih? Iso nggawa, kan iso nggawa, ojo ngalah-ngalahi dunia. Insya Allah
Kalau kita ini selalu usaha, maka kita akan tercapai. Dan insya Allah, kalau kita selalu berdoa kepada Allah sesuai dengan ayat tadi, kita menyembah yang istiqomah, baru kita memohon kepada Allah, apa yang kita cita-citakan, insya Allah semuanya tercapai. Amin. Allahumma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول من الله إلا إليه لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا جبار يا قهار 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 يا سميع يا بصير 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 يا مبدئ يا خالق 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 يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا لطيف 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد وصلاتي أدركني يا رسول الله يا بديع 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 رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini saya mau berdoa, nanti jenengan saya kasih waktu mungkin 2 menit atau 3 menit setelah saya membaca Allahumma qini hajatina. Ya, setelah saya membaca Allahumma qini hajatina, ya Allah hajat kula sampean trimo ya Allah. Nah ini kuat artinya Allahumma qini hajatina, sampean meremsakan aturakan apa tadi yang ditulis. Ya, nanti saya kasih waktu mungkin 1 menit atau 2 menit. Sekarang dengan amin, saya mau berdoa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman kamilah ala sayyidina Muhammad yang kita habibihil uqad wa tawfari bil qurab wa qudda bil hawaid min abdihir rawaid wa qudda husnul khawatim bil taqwal wa mamjid karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa taqbilana biha jami'al hajat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma qdi hajatina ya Allah. Allahumma qdi hajatina. Amin. Allahumma taqabbal maqasidana, Allahumma taqabbal maqasidana, Allahumma taqabbal maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan waktu sudah menunjukkan 10:04 lewat 25 menit waktu Indonesia bagian hukum. Saya ucapkan ada usaha karena mengucapkan kalau ada syukur diladang boleh aku berupa nabi. Kalau mbak-mbak ibu-ibu masih kurang boleh aku diundang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.